iya benar ya. Yang penting tahu kehendak Tuhan gitu. Karena setiap pilihan kan ada konsekuensinya. Dia pakai kita membandingkan tuh seperti kita ngeliat bulan. Oke. Yang kita lihat adalah kilaunya. Betul. Kita nggak lihat dark side-nya kan. Bandingkanlah dirimu dengan dirimu sendiri sebelumnya. Iya, betul. Gitu. Oke, kali ini kita ketemu lagi di program Ngobrol Apa? Ngobrol seru seputar apa aja. Nah, jadi edisi kali ini ya seperti biasa hari Senin tanggal 8 bulan Mei. Di bulan yang baru ini kita ketemu lagi di program Ngobrol Apa yang pastinya kalau di awal bulan kita ketemu sama Kak Ike dari Sun Focus. Ya, kita akan ngebahas materi-materi yang sudah kita perbincangkan ya Kak Ike beberapa waktu ke belakang dan sesuatu yang bisa dibilang cukup booming juga. Dan baru-baru ya. Dan baru-baru ini ya sekitar ya nggak satu minggu sih, 2-3 minggu ke belakang lah ya. Ceritanya waktu Lebaran kemarin gitu. Jadi ada sebuah peristiwa yang bisa dibilang ini kayaknya bisa jadi topik nih gitu. Karena kan berhubungan dengan psikologi juga kali Kak ya. Gitu. Nah, jadi ini aku mau sedikit kayak pembukaan gitu ya Kak Ika. Jadi pembukaannya itu kayak gini nih. Jadi ketika kita masuk usia 20-an, anak-anak itu masuk usia 20-an, itu ada istilah yang namanya quarter life crisis. Oke, atau bisa disebut disingkat jadi QLC. Nah, QLC ini adalah sebuah fase di mana biasanya ketika anak-anak itu sudah mulai menginjak usia 22, 23 atau bisa dibilang waktu mereka sudah lulus kuliah, buat yang kuliah atau mungkin yang dia sudah mulai bekerja dan mulai hidup sendiri, menghasilkan uang sendiri dan berusaha sendiri, itu ada namanya quarter life crisis. Nah, itu secara psikologis biasanya anak-anak itu merasa kayak, kok aku pencapaianku gini-gini doang ya. Dia lihat membandingkan dengan teman-temannya mungkin sudah mencapai di tahap tertentu yang bikin dia akhirnya secara psikologis ada tekanan tersendiri gitu. Atau mungkin dia dibandingkan sama orang-orang terdekatnya mungkin, dari orang tuanya, dari keluarganya. Nah, yang kemarin tuh peristiwanya dari keluarga tuh ya. Omnya ngebandingin ponakannya, jadi ada cewek gitu. Dia itu dibanding-bandingin sama omnya, kamu kok nggak bisa gini-gini, padahal anaknya om udah gini-gini, sampai akhirnya dia pingsan. Sampai segitunya ya? Sampai segitunya. Nah, jadi kan bisa dibilang ini adalah sebuah tekanan dari sosial Kak ya. Dimana itu ada sebuah tuntutan yang kayaknya standarnya secara sosial itu kayak tinggi banget nih buat si anak, akhirnya dia nggak kuat, waktu baru ditanya doang akhirnya pingsan. Gitu. Berarti kan ini ada sebuah sesuatu yang bisa kita bahas lah, bisa jadi concern buat kita gitu. Nah, kadang-kadang juga hal ini juga bisa timbul dari diri sendiri yang seperti aku bilang tadi, kita ngebandingin pencapaian diri kita sendiri dengan orang lain, yang terutama yang seumuran ya. Kalau yang nggak seumuran, nggak selevel, jelas itu jelas beda ya. Paling nggak yang seumuran, yang mungkin dulu teman deket, yang teman deketnya ini mungkin pencapaiannya berbeda dengan kita, akhirnya bisa bikin kita juga tertekan, ngedrop juga. Nah, itu biasanya dibilang dengan quarter life crisis. Kebanyakan itu adalah faktor ekonomi, terus karir, pasangan hidup, dan biasanya 3 ini sih kebanyakan. Dan ini banyak banget dialamin sama anak usia 20-an, 22 ke atas biasanya, sampai awal-awal 30-an gitulah ya. Nah, jadi itu yang mau kita bahas kali ini Kak. Nah, pertanyaannya nih Kak buat Kak Ike. Kak Ike kan umurnya sudah lewat nih ya, umur quarternya maksudnya quarter dari 100 ya Kak ya. Gitu ya. Quarter dari 100, makanya quarter life crisis. Nah, kalau untuk Kak Ike nih, Kak Ike sendiri apakah pernah nggak sih ngalamin hal yang semacam ini waktu dulu usia masih 20-an? Krisis ya? Ngomong krisis ya, oke. Kalau krisis jadi gini, waktu kita dalam hidup kita nih, setiap fase di hidup kita tuh ada namanya tugas perkembangan. Jadi ada tugas-tugas fisik, sosial, mental yang harus kita lalui gitu, yang harus kita bisa mengatasi itu gitu. Kayak misalnya anak umur 2 tahun, 3 tahun dia punya tugas adalah belajar mengendalikan BAB kayak gitu ya, untuk mulai lepas pampers gitu kan, lalu lepas ASI dari orang tuanya, itu kayak itu tugas perkembangan usia itu. Nah, masuk usia 20 ada tuh tugas perkembangan. Jadi setiap fase tuh ada tugas perkembangannya. Nah, umur 20 tuh kan 20-an tuh sebenarnya sudah tahap akhir masa remaja dan mulai masuk awal tahap masa dewasa awal ya istilahnya. Jadi ada tugas-tugas yang baru. Dan
usia sudah kita tuh sudah apa ya? Udah mencapai kematangan fisik, betul, kematangan seksual, kematangan pemikiran gitu kan. Jadi intinya kita tuh sudah selesai dengan fokus kita terhadap dalam diri kita, semua proses yang terjadi di diri. Makanya kita akhirnya melihat keluar, melihat ke masa depan, gitu. Nah, jadi krisis itu bisa terjadi di beda-beda aspeknya, gitu. Karena tadi kan aku bilang tugas perkembangan ada tugas secara psikis, tugas secara fisik, mental, sosial, emosi, dan rohani, gitu ya. Jadi krisisnya pasti beda-beda tiap orang, tergantung juga dengan kondisi keluarganya, pengalaman masa lalunya, pola asuh orang tuanya, itu yang akan menentukan dia ini akan lebih krisisnya di area yang mana, gitu ya. Nah, kalau aku waktu itu, jadi ini aku langsung share aku pribadi nih pengalaman aku, baru nanti kita lihat apa yang bisa kita belajar gitu ya. Jadi aku memang masuk masa itu tanpa ada pengetahuan nih tentang nanti akan ada fase ini, akan ada terjadi, nggak sama sekali nggak tahu. Jadi aku nggak mikirin itu gitu ya, ngejalanin aja hidup gitu. Nah, kalau krisis yang aku alami waktu itu adalah krisis dalam hal sosial, dalam hal relasi gitu ya. Nah, jadi ceritanya ada 3 yang aku mau cerita. Yang pertama tuh aku ngalamin karena aku ada luka batin nih dengan figur laki-laki gitu kan. Terus aku waktu itu lagi kuliah psikologi. Dan temanku, kami bersahabat cewek tuh berempat. Dan semua nih cewek-cewek manol gitu ya. Istilahnya tuh cewek-cewek independen gitu loh, yang emang udah biasa mandiri dan apa ya, emang aktif gitu ya. Jadi udah itu ada luka batin ke laki-laki, sahabatku semuanya cewek yang independen, plus karena aku kuliah psikologi kan banyak dikenalkan dengan filosofi-filosofi ya. Movement-movement gitu. Dan waktu itu kita juga dikenalin dengan feminisme. Gitu, girl power gitu kan. Jadi ini kayak perfect match ini nih. Tiga hal ini, luka batin ke laki, teman-teman cewek yang independen semua, plus aku kena itu ajaran feminisme itu kan, girl power. Jadi waktu itu struggleku antara aku akan nikah atau enggak gitu. Dan kenapa muncul pemikiran itu? Pertanyaanku lebih ke arah itu karena aku waktu itu pacar ada gitu. Jadi bukan karena sulit punya pacar atau nggak punya, bukan. Tapi lebih karena yang hal mendasarnya ada luka batin gitu. Nah, tapi aku ada struggle kayak gitu. Aku akan nikah atau akan milih sendiri seumur hidup gitu. Karena aku ngeliat sama teman-temanku bisa kok gitu. Aku cewek sendiri dan aku punya teman-teman yang independen, kita tuh bisa survive sendiri gitu, nggak butuh laki. Tuh ada kayak gitu. Nah, waktu aku lagi struggle itu ya, cara Tuhan ada aja ya. Aku ke perpus cari-cari buku tentang feminis gitu kan. Aku dapat satu buku, nggak inget nih judulnya apa. Penulisnya juga aku nggak inget apa, tapi ada satu statement yang buat aku tuh kayak boom gitu ya. Dibilang gini, marriage has so many pains, but celibate has no pleasure. Artinya nikah itu banyak banget loh lukanya, sakitnya. Nikah itu menyakitkan, tapi selibat atau hidup sendiri nggak ada kesenangannya. Gitu. Aku nggak tahu kesenangan yang dimaksud apa ya, karena itu kan buku sekuler. Terus aku jadi bingung, terus harus apa dong kalau nikah menyakitkan tapi selibat juga nggak menyenangkan? Terus yang mana gitu kan? Makin bingung lagi nih. Terus aku pulang ketemu mamaku, aku nanya nih, Mam, kalau menikah tuh menyakitkan, hidup sendiri itu tidak menyenangkan. Terus apa pilihan hidup yang harus aku tempuh ke depan dalam hal relasi gitu ya? Jawabannya mamaku sampai sekarang aku masih ingat. Mamaku cuma bilang gini, yang paling penting adalah kamu tahu apa yang jadi kehendak Tuhan buat kamu. Apakah untuk menikah atau memang untuk selibat? Itu yang paling penting kamu tahu. Sehingga waktu kamu menjalani, kamu menikmati apa yang kamu jalani itu. Itu krisisku yang pertama. Dan buat aku itu langsung selesai masalah gitu. Karena emang iya benar ya. Yang penting tahu kehendak Tuhan gitu. Karena setiap pilihan kan ada konsekuensinya. Gitu. Itu yang pertama. Nah, krisis yang kedua, aku krisis cari figur ayah. Jadi itu related banget sama yang krisis pertama. Karena basically di situ masalahnya gitu. Nah, kenapa aku punya krisis mencari figur ayah? I have a wonderful dad gitu. Papaku orang yang sangat mengasihi aku, orang luar biasa, dia pelayanan anak dan lain sebagainya. Tapi waktu aku masuk usia 20-an, tubuhnya udah tubuh dewasa kan. Betul. Bagi seorang ayah yang menghargai istrinya dan anak perempuan yang sudah besar, untuk dia menunjukkan kasih dengan cara peluk, cium, itu udah canggung buat seorang ayah. Jadi waktu anak perempuan jadi dewasa, yang krisis bukan cuma anaknya loh, orang tuanya juga krisis loh. Oh gitu? Iya, karena kan banyak perubahan yang terjadi di anaknya nih. Iya juga sih, betul. Iya kan? Biasanya sama-sama, sekarang anaknya udah punya banyak teman, udah lebih sendiri. Explore sendiri ya. Kuliah, sebelum kuliah masih SMA tinggal di rumah, udah kuliah dia merantau ya kan. Tubuhnya berubah sekali, itu krisis juga buat orang tuanya, bukan cuma buat anaknya sendiri gitu ya. Nah jadi papaku tuh juga canggung gitu mau menunjukkan kasih dengan cara yang sebelumnya biasanya dia kasih peluk, cium, gitu, pangku, itu kan anak kecil bisa. Nah ini udah gede, apalagi tubuhnya udah tubuh dewasa kan
buat papaku canggung. Bahkan untuk peluk itu canggung loh. Karena rasanya seperti memeluk wanita lain. Oke. Nangkep ya? Nangkep. Jadi dia juga bingung bagaimana mengekspresikan kasihnya kepada anak yang sudah besar dengan cara yang berbeda. Jadi dia tetap mengekspresikan kasih tapi nggak dengan cara yang seperti sebelumnya. Jadi bahasa, kalau pernah tahu tentang bahasa kasih kan ada macam-macam tuh ya. Betul. Bahasa kasihku tuh sentuhan fisik gitu. Tapi ketika aku nggak dapet bahasa yang itu dari papaku menunjukkan dengan pelayanan. Dengan ngajakin jalan, telepon, nanya kabar, kadang email gitu, karena aku di Surabaya, papaku di Batu kan. Dia menunjukkan cara dengan itu, nggak ketemu tuh bahasa kasihnya. Akhirnya aku salah paham. Aku kira papa udah nggak sayang aku lagi. Gitu. Padahal sayang hanya ekspresi yang berbeda karena akunya makin besar gitu kan. Nah akhirnya itu aku mencari figur ayah dan akhirnya banyak kejatuhan lah di situ. Nah itu cerita yang panjang tapi endingnya membahagiakan karena justru melalui itulah aku menemukan Bapa di surga, Bapa yang sejati, Bapa yang sempurna gitu. Karena ternyata jadi itu krisis rohani ya. Aku mengalami krisis rohani juga karena ternyata selama ini aku besar di lingkungan hamba Tuhan, banyak pengetahuan Alkitab tapi itu sebatas head knowledge ternyata. Belum masuk untuk aku benar-benar mengalami Kristus sendiri gitu. Belum masuk hanya knowledge sampai biasa ya. Betul. Jadi tahulah Tuhan Yesus mati di kayu salib bla 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 tapi belum sampai menghayati apa sih artinya aku ditebus oleh Tuhan dari dosa. Apa arti kematian Kristus buat aku? Nah itu momen aku sampai pada satu keyakinan pribadi, ini yang Tuhan ini yang aku mau percaya karena Dia membebaskan aku, melepaskan aku dari ikatan dosa. Jadi itu krisis rohani, krisis relasi. Satu lagi krisis panggilan hidup. Nah jadi panjang nih ya, tapi nanti kita ambil pelajaran dari situ ya. Betul. Jadi nah akhirnya karena sudah aku bertobat itu kondisi aku udah kerja waktu itu. Aku tinggalin kerjaanku, ada posisinya lumayan bagus, aku sebagai leader di tempat kerja, tapi aku tinggalin karena aku terpanggil untuk full melayani Tuhan melalui peristiwa pertobatanku itu. Nah akhirnya aku bilang oke Tuhan, aku mau kuliah lagi konseling, aku mau melayani Tuhan di bidang konseling. Akhirnya aku masuklah sebuah STT di Malang, ambil konseling. Karena S1ku kan psikologi, aku mau ngambil konseling gitu S2-nya. Tapi ternyata setelah 1 tahun pertama, dosen-dosenku memutuskan kamu nggak bisa lanjutin. Oh gitu? Iya, kamu nggak bisa lanjutin. Dan mereka mengarahkan buat aku itu satu tindakan yang sangat berani dan sangat bijaksana dari dosen-dosenku. Dan sekarang aku sangat bersyukur. Bersyukur bahwa mereka bisa melihat sesuatu potensi aku yang aku nggak lihat. Jadi mereka berhentikan aku dan salah satu dosen bilang, kamu mau coba melayani di ada satu lembaga pelayanan anak di Jakarta gitu kan. Tapi kan aku bilang, aku kan maunya sekolah gitu loh. Aku nggak mau kerja lagi, aku mau dipersiapkan sekarang. Nah itu sempat struggle lah ya, 1 tahun aku berdoa benar-benar, Tuhan gimana sih aku nih udah serahin diri loh Tuhan, mau melayani Tuhan, tapi kok diberhentiin nih di sekolah teologi gitu kan. Setelah bergumul, tapi aku tetap aktif belajar sendiri, berdoa, baca-baca lagi, siap-siap lagi untuk ngelamar ke sekolah lain lagi. Tapi dalam masa itu, aku tuh sering diajakin papaku ngajar. Jadi papaku ada pelayanan ngajar guru sekolah minggu, aku diajak. Terus mantan dosenku juga ada dia punya youth gitu, aku diajak juga ngajar di youth-nya dia. Itu cara Tuhan ya untuk kasih tahu ke aku bahwa bidang kamu ternyata bukan yang selama ini kamu pikir. Selama ini kan aku mikir duniaku akan di psikologi konseling lah gitu. Tapi ternyata Tuhan punya kehendak yang lain gitu dan ngarahin aku yang melalui pengalaman yang mungkin secara manusia menyakitkan ya. Tapi kalau kita buka mata ngelihat itulah cara Tuhan memimpin kita untuk apa yang sebenarnya jadi panggilan Tuhan. Dan ternyata aku lebih menikmati di dunia pendidikan. Gitu. Nah, tapi bukan berarti apa yang sudah aku pelajari sebelumnya, psikologi, konseling, bukan berarti itu nggak berguna gitu ya. Karena itu justru melengkapi aku, memperkaya aku di bidang yang sekarang aku gelutin, pendidikan, yang ternyata itu passionku lebih di situ gitu. Jadi itu krisis-krisis yang aku alami di 3 hal itu gitu. Nah, itu kan Kak Ika sudah melewati nih ada 3, paling tidak ada 3 garis besar ya, 3 krisis yang tadi dialamin. Nah, kalau secara garis besar nih Kak Ika menghadapi itu semua pada saat itu, apakah barengan gitu Kak? Datangnya barengan, jebret barengan atau terus ntar kita selesaikan satu-satu gitu, atau ya udah mengalir aja bertahap ya? Jadi yang aku cerita itu tadi ngurut itu. Urut itu ya? urutan. Jadi krisis sama relasi dulu, baru habis itu krisis rohani sendiri, lalu habis itu krisis mencari apa yang jadi sebenarnya kehendak Tuhan buat aku gitu. Itu berurutan. Mulai umur 20-an sampai 30-an. Gitu. Jadi ya memang kalau bisa dibilang di range usia itu sering terjadi hal-hal kayak gitulah ya Kak. Dan seperti Kak Ika bilang tadi, di setiap usia itu
dia punya tahapan tersendiri punya ya. Tugas, mungkin nanti betul. di umur 30-an nanti juga ada sendiri Ada nih lagi, struggle-nya. betul. Dan itu pasti bisa dibilang level up ya buat kita sendiri. Betul. Nah, kalau aku sendiri sekarang usianya masih belum nyampe 30 sih, masih Oke, 20-an ya. 20-an, masih umur aku sekarang 27. Ya tahun ini Lagi 20. ngalamin lah ya berarti ya. Iya, betul. Sekarang mau nginjak 28 tahun ini. Tahun ini gitu juga. Waktu kemarin-kemarin itu juga ngalamin krisis yang mirip-mirip sama Kak Ika juga. Dalam hal relationship, dalam hal panggilan hidup, terus juga dalam hal karir, karena aku dikelilingi sama teman-teman yang bisa dibilang sebagian besar, ini aku punya background di bidang IT nih Kak. Nah, sebagian besar temanku itu memang dia bergerak di bidang yang sama. Maksudnya mereka masuk ke pekerjaan di mana pekerjaannya itu relate dengan apa yang mereka ambil dulu waktu kuliah gitu ya. Nah, aku punya ceritanya kita itu maksudnya aku ya, aku punya bisa dibilang kayak geng gitu lah ya, bukan geng juga ya, kayak teman deket lah. Itu ada 7 nih, ada 7 orang, 2 cewek, 5 cowok. 2 cewek, 5 cowok ini dalam waktu kuliah dan kerja di awal-awal, mungkin 1, 2, 3 tahun awal kerja itu nggak ada tanda-tanda kita itu kayak struggle atau apa. Mungkin nggak, ya karena kita nggak sharing juga ya kita soal struggle yang kita. Tapi dari yang kulihat 7 orang ini, kita termasuk aku, itu semua enjoy banget dengan kehidupan. Kehidupan. Nah, tapi rupanya satu persatu mulai kelihatan lah. Dia struggle-nya apa, si B struggle-nya apa, si C struggle-nya apa. Termasuk aku sendiri juga struggle-nya apa juga mulai kelihatan. Itu usia 25-an, mungkin 2 tahun yang kebelakang lah. Waktu awal-awal COVID. Gitu. Nah, di usia itu memang aku melihat temanku dari 7 ini yang sudah menikah baru 1. Nah, ini masih ada 6 nih. 6 maksudnya 6 orang ini masih bisa diajak kumpul. Iya, semua single sih. 6 orang ini semuanya single, 1 yang sudah menikah. Semua single, semua ini tidak ada yang mikirin hal pernikahan. Nggak, pokoknya intinya ketemu main. Sampai sekarang pun ketemu main. Nah, tapi satu persatu ini mulai ada yang mau menikah. Minggu besok hari Sabtu tanggal 6 itu ada yang menikah satu lagi cowok. Yang mana yang satu ini aku nggak berekspektasi sama sekali. Tahu-tahu, iya. Jadi kemarin waktu bukber puasaan diajak bukber. Kita bukber udah lama ketemu. Akhirnya dia kasih undangan sekalian. Kaget dong kita. Semua kaget di situ. Karena nggak ada tanda-tanda dia itu akan segera menikah. Nggak kelihatan sama sekali. Nah, itu tambah buset satu-satu nih. Ini yang satu yang pertama ini udah punya anak bahkan. Tapi itu udah lama kan. Yang satu ini baru mau besok. Ada satu lagi yang awal-awal COVID sama, dia itu dulu kerja di Jakarta. Dia tuh sampai resign karena dia nggak bisa dikekang di satu tempat gitu lah. Dia istilahnya anak lapangan lah ya. Karena kerja di satu tempat di kantor terus, gajinya sudah 2 digit padahal keluar dia. Karena dia nggak bisa mengeksplorasi lah di situ. Dia keluar untuk main, supaya bisa main. Ya udah, dia liburan sama aku waktu awal-awal COVID itu kemana-mana kita. Itu juga nggak ada tanda-tanda mau menikah tuh. Terus tahu-tahu pertengahan Agustus 2020 nggak sengaja ketemu di ATM. Dia ngambil duit agak banyak. Tak tanya buat apa ngambil banyak-banyak. Mau menikah. Terus, hah? Serius? Nggak, bener-bener nggak ada beritanya tiba-tiba mau menikah. Dan Desember kemarin waktu Natal tiba-tiba dia udah pindah di Jepang. Dia udah pindah di sana, istrinya kuliah di Jepang ambil S3. Dia dapat pekerjaan lagi yang menurutku ini yang bikin mungkin dari 7 dari kita itu yang bikin dalam tanda kutip ngiri lah sama insecure dia. Gitu. Iya, busetnya orang. Karena dia bisa dapat kerjaan itu bener-bener enak, Kak. Kenapa enak? Ini kalau ngomongin perbandingan ya. Dia itu jadi konsultan IT di salah satu perusahaan. Perusahaannya ini dia tuh salah satu konsultan IT di perusahaan A. Nah, perusahaan A ini punya klien perusahaan B. Nah, dia ditempatkan di perusahaan B. Nah, dia karyawan di perusahaan A, tapi dia ditempatkan perusahaan B sebagai konsultan IT. Dan dari tahun 2021 sampai sekarang, kerjanya tuh full remote, nggak pernah ke kantor sama sekali. Dan yang bikin kaget adalah gajinya dia di Indonesia bisa dipakai untuk hidup di Jepang. Nah itu, istrinya istrinya kuliah lagi di sana. Berarti kan bisa bilang ini gajinya nggak mungkin kalau 2 digit yang digitnya kecil nih, kayaknya digitnya gede. Dia bisa hidup di Jepang, dia punya rumah di sana, walaupun kontrak sih, cuman kan tetap aja itu mahal banget. Tapi ya itu jadi kayak dari 7 orang ini kayaknya bisa dibilang dia yang paling levelnya paling di atas gitu lah. Tapi nggak pernah kelihatan memang. Nggak pernah kelihatan. Nah itu yang bikin dari antara kita termasuk aku itu kayak
Ini gimana ya? Kita kayak apa? Sebenarnya bukan kompetisi juga, tapi kayak merasa kayak tertinggal jauh banget gitu loh, Kak. Soalnya kita nggak pernah cerita, nggak pernah apa, isinya ya main karena kita jarang ceritain masalah kita di belakang gitu. Tahu-tahu kalau ada sesuatu yang penting banget kayak mau menikah, tadi itu baru mereka kasih tahu. Nah, itu kan jadi bikin dalam tanda kutip insecure kan, apalagi di usia yang kayak aku dan teman-temanku yang lain itu masih sisa 4 orang itu yang belum nikah, yang karirnya masih biasa-biasa doang. Ada satu temanku juga yang dia sekarang lagi kerja di bank pun dia mau resign cari sesuatu yang lebih gitu lah ya. Dalam tanda kutip lebih itu maksudnya cari duit yang lebih banyak materi gitu. Materi yang lebih banyak karena ya tiap orang targetnya beda ya, dia mau cari hal itu. Ya itu jadi kita sisa 4 orang ini yang dalam tanda kutip dari 5 tahun ke belakang itu ya sama aja gitu. Itu akhirnya bikin insecure juga. Nah itu yang sekarang kayaknya lagi ku alamin sih itu. Gitu. Nah tapi cara menghadapinya belum tahu sih karena belum tahu juga. Belum tahu juga karena kita aku dan keempat temanku ini belum melewati hal itu. Usia itu belum kita lewati. Lagi menjalaninya. Sudah menjalani, apalagi yang mau menikah mau menikah hari Sabtu besok nih, kan baru 3 minggu lalu itu beritanya gitu. Jadi apa namanya, kita semua punya fase sendiri ya Kak ya, punya fase, dan tadi Kak Ika bilang semua ya nanti Tuhan pasti ada punya rencana masing-masing lah ya. Dan mungkin itu yang bisa aku tangkap juga sih kalau dari obrolan kali ini, mungkin ya kita ikutin aja apa yang Tuhan mau gitu ya, karena apa yang kita mau belum tentu Tuhan mau juga gitu. Dan sebenarnya sih kalau ngomong soal membandingkan ya, dua hal ya, membandingkan dari kitanya sendiri yang membandingkan dan kita dibandingkan oleh orang lain. Aku tuh baca buku untuk nyiapin materi ini, aku baca satu buku bagus di bukunya. 101 question to ask in your 20s. Jadi 101 pertanyaan yang harus kamu tanyakan pada dirimu di saat kamu umur 20-an ya. Penulisnya tuh Paul Engoni namanya. Aku cari buku bahasa Indonesia nggak ada, tapi di apa namanya marketplace ada buku bahasa Inggrisnya, ada jual. Bagus banget bukunya. Dan dia bilang tentang membandingkan ya. Kalau kita membandingkan sama orang lain, dia pakai kita membandingkan tuh seperti kita ngeliat bulan. Yang kita lihat adalah kilaunya. Betul. Kita nggak lihat dark side-nya kan. Betul. Kita nggak lihat titik-titik hitamnya tuh, kita nggak lihat. Dan ya itu, ketika kita ngebandingin diri kita dengan teman kita, apalagi kalau di sosial media sekarang kan, dengan sosial media gampang banget tuh kita ngebandingin, dan akhirnya sering nggak kalau kita ngeliat sosial media orang, enak ya liburan di sini, hidupnya enak banget ya, terus kita akhirnya jadi ngedrop gitu kan. Turn off your cell phone. Matiin aja HP-mu kalau udah. Kalau bikin kita drop ya. Kalau bikin kita drop, jangan lihat HP. Karena itu emang paling bikin kita bisa ngedrop. Itu satu. Jadi karena yang kita lihat di sosial media, ataupun kalau kita ketemu, yang kita lihat kan dia hanya sisi baiknya dia gitu. Iya. Kita nggak tahu hidup orang tuh kayak gimana sesungguhnya. Betul. Mungkin ada yang, ya itu kayak tadi, pekerjaannya oke banget, gajinya juga oke banget, kayaknya kok rumah tangganya baik-baik. We'll never know. Kita tuh nggak tahu gitu loh. Nggak tahu, benar. Ya nggak? Pengalaman kemarin tuh yang umur 20-an dan mereka sudah jadi sultan flexing. Iya. See what happened at the end, apa yang terjadi akhirnya, ternyata terbuka semua. Ternyata ya kan, yang suka mesra-mesraan, foto pamer-pamer ternyata cerai ya kan. Jadi itu, kita tuh hanya, sebenarnya yang kita lihat tuh hanya kilau bulan itu. Kita nggak lihat dark side-nya. Jadi ketika kita mulai rasa mau ngebandingin sama orang lain, ingat yang kita lihat hanya kilaunya. Pasti ada dark side-nya, hanya kita nggak lihat. So stop lihat orang lain, lihat diri kita sendiri, apa yang Tuhan mau kerjakan dalam diri kita. Itu sih yang aku pikir paling penting sih saat kita mau membandingkan diri sama orang lain. Dan syukuri, paling banyak bersyukur dengan apa yang terjadi pada hidup kita. Dan yang menariknya gini, biasanya kalau kita mulai ngelihat membandingkan diri sama orang lain nih, habis itu berikutnya kita akan ngeluh. Iya, betul. Kok gini ya? Kok gini ya? Kok aku gini ya? Kok aku masih di sini-sini aja? Kok dia udah begini ya? Gaji kok ada, iya Kak? Iya. Kita akan ngeluh. Nah, yang menariknya tentang mengeluh, otak kita itu, saat kita mengeluh, otak kita tuh akan bekerja, merubah cara kerjanya. Dia akan bikin koneksi-koneksi baru yang membuat kita akan lebih gampang mengeluh lagi lain kali. Ngerti ya maksudnya? Ya, paham. Ya kan, jadi kan otak kita, aku nggak bisa ngejelasin secara konkretnya gimana, tapi otak kita tuh punya cara kerja sedemikian rupa. Ketika kita mulai mengeluh, dia tuh mulai bikin koneksi-koneksi yang supaya nanti kita nih lebih gampang lagi mengeluh. Akhirnya kan ada kan orang yang ngeluh mulu, ya nggak? Iya, ada kan? Bersyukurnya, ya. Kita sampai gemes dengerin dia. Apapun dia akan selalu ngelihat hal negatifnya, ngeluhnya gitu. Yang ngeliat tuh nggak bisa gitu. Ada kan?
Dan itu di sini terjadinya. Oke. Amazing otak kita ya. Nah, jadi tapi itu bisa dirubah dan luar biasa cara kerja otak kita bisa dirubah. Jadi begitu kita mulai ngebandingin ya, ngeliat hidup orang lain. Rasanya mau ngeluh nih, ingetin diri kita, bersyukur. Itu nanti otak kita akan membuat koneksi baru lagi, akan bekerja lagi, merubah cara kerjanya sehingga kita akan punya tendensi untuk lebih banyak bersyukur, akhirnya bisa optimis, bisa punya energi untuk optimis, untuk aku bisa kok itu. Jadi itu tadi 2 ya, kalau kita ngebandingin ingat bulan dan ingat cara kerja otak kita itu. Sama yang paling penting sih sebenarnya, buat aku sukses tuh apa sih? Definisi sukses tuh apa? Tiap orang beda-beda. Tiap orang beda kan, standar sosial juga beda kan? Tapi buat aku sendiri, nah ini aku sempat dengar nih kemarin ada TED Talk gitu ya, ada satu cewek, dia tuh very successful lah. Dia kerjanya oke, dia tiap kali kerja traveling dan nginep di hotel-hotel bintang segala macam. Tiba-tiba satu hari dia ambruk. Dan ternyata dia kejang-kejang gitu ya, ternyata dia tuh fatigue. Kelelahan berat karena ternyata hidupnya dia adalah mengejar sukses itu. Sukses yang didefinisikan oleh dunia, oleh zaman gitu ya. Akhirnya dia fatigue. Akhirnya dia tinggalin semuanya itu, dia memilih dia jadi kalau salah jadi seniman dan mengajar. Dan dia happy even though dia tuh nggak digaji, nggak punya penghasilan tetap tiap bulan, tapi dia happy, dia hidupnya tenang gitu. Dan dia bilang yang paling penting kamu bikin definisimu sendiri tentang sukses itu apa. Jangan menuntut sukses seperti yang didefinisikan orang lain, kamu bakal capek gitu. Betul. Ya kan, capek dan nggak ada rasa puas, nggak ada rasa bersyukur dalam diri kita. Iya. So kalau buat aku pribadi, sukses itu adalah aku sukses ketika aku menjalani hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. That's it gitu. Karena kalau nggak ya itu kita akan capek ngejar materi, ngejar pencapaian dan nggak bisa bersyukur di atas apa yang Tuhan buat, nggak bisa ngeliat rancangan Tuhan tuh sebenarnya apa buat aku. Gitu. So tentukan sendiri definisi suksesmu apa. Jadi itu bisa dibilang apa yang bisa kita buat di usia 20 itu Kak ya. Kita bisa definisikan sukses kita itu harusnya datang dari diri kita bukan dari standarnya dunia ataupun standarnya orang lain yang ditempel ke kita gitu. Karena kan kita ya hidup untuk diri kita gitu, bukan untuk nyenengin orang kan. Itu jadi kita harus benar-benar definisikan sukses itu apa yang kita mau itu dari usia 20-an itu tadi. Bahkan kalau bisa sebelumnya malah lebih bagus sih. Cuman biasanya kan dari kecil nggak terstimulasi untuk mikir itu soalnya. Iya, belum. Karena kan kayak dari kuliah ke kerja itu kan kayak apa ya? Nggak kelihatan gitu loh Kak. Jadi stepnya tuh tinggi banget, cuman kayak kita langsung set. Ya, dan nggak gitu sempat mikir. Nggak sempat mikir ini harus apa. Kalau dulu waktu kuliah struggle-nya nggak ngerjain tugas, ya udah jelek nilainya, selesai urusan. Nah kalau misalkan kerja kita nggak ngerjain tugas, urusannya beda. Benar, ada tanggung jawabnya situ. Jadi kan ada sesuatu yang beban yang nambah gitu lah ya. Betul. Dan di usia itu memang belum terbiasa, bisa dibilang belum terbiasa, dan ketika dikasih sesuatu yang tanggung jawab yang lebih besar, ya itu masih adaptasi. Itu masih di usia-usia yang usia-usia 20-an tadi. Nah, kalau soal membandingkan tadi Kak, aku pernah dapat kayak aku ikut kayak ini ya, apa istilahnya? Kayak Bible study, leadership, tapi untuk leadership Bible study. Ini si pembicaranya pernah bilang, sebenarnya membandingkan itu sesuatu yang natural biasanya terjadi nih sama orang kita. Manusiawi manusiawi gitu itu sesuatu yang kadang terjadi di bawah sadar. Mungkin kita nggak mengungkapkan langsung, tapi bisa jadi kita mikir itu. Nah, membandingkan itu bagus kalau memang kita bisa memanfaatkan membandingkan itu untuk bahan evaluasi diri kita. Oh dia bagus ya, kenapa kok dia bisa seperti itu? Nah, akhirnya kita evaluasi, oh berarti aku harus nambah kayak gini-gini. Nah, itu boleh tuh membandingkan yang kayak gitu. Tapi kalau membandingkan yang bikin kita ngedrop, nah itu lain cerita sih memang. Kalau aku saran sih gini, ngebandingin tapi ngebandingnya dengan siapa? Iya. Kalau kita ngebandingin dengan orang tuh tendensinya bisa kayak gitu, tapi tendensinya sebenarnya ada orang yang bisa akhirnya termotivasi untuk maju. Aku mau jadi kayak dia, gitu. Aku mau bisa seberhasil dia. Ada kayak gitu bisa. Tapi seberapa itu bisa membuat kita pasti nggak ngedrop gitu. Dan itu kan balik ke karakter orang. Iya, beda-beda. Ada yang memang lihat itu untuk memacu diri, ada yang lihat itu untuk akhirnya jadi ngedrop. Kalau aku juga saran, bandingkanlah dirimu dengan dirimu sendiri sebelumnya. Iya, betul. Gitu. Karena coba lihat ya, misalnya kamu main gitar nih, pikirkan aku sekarang bisa skillnya apa, tahun kemarin skillku hanya seberapa. Oh ternyata ada kemajuan ya. Nah itu kan kita ada rasa happy, oh ternyata aku ada progresnya gitu. Dan akhirnya memotivasi untuk lebih lagi.
Atau ini yang lucu sih, bandingkan duitmu sekarang dan duitmu sebelumnya. Iya. Misal duitmu yang kemarin, kok kayaknya tahun kemarin aku lebih bisa nabung ya, tahun ini kenapa enggak ya? Gitu kan. Itu lebih bagus. Berarti ada yang salah nih, ada yang salah dengan cara pengelolaan uangku mungkin gitu kan. Jadi ada hal yang kalau kita bandingkan diri kita dengan sebelumnya untuk membuat kita lebih mengembangkan diri lagi, atau untuk bisa mengevaluasi diri kita juga. Iya. Boleh lihat orang lain, asal ya itu tadi, pastikan kita bukan untuk jadi ngedrop gitu kan. Iya, betul. Itu agak sulit lah ya. Memang agak sulit sih itu. Nah, kalau ngomongin yang apa tadi, membandingkan untuk sama diri kita itu, aku pernah aku ikut sebuah klub lari kan. Nggak sebuah sih, ada 2 klub lari, aku ikut di Malang. Nah, kaptennya kita itu secara usia dia itu masih muda, usianya di bawah aku 2 tahun kayaknya. Cuman dia itu dalam pemikiran memang sudah matang banget, karena dia udah mulai lari udah lama. Dan dia tuh bilang ke kita selalu untuk lihat ke diri kita sendiri kemarin gitu. Kamu kemarin larinya bisa berapa kilo, kecepatannya berapa. Lihat aja itu yang jadi acuan, jangan lihat larinya orang. Kalau kita lihat larinya orang, kita ngejar larinya orang, ya nggak nyampe-nyampe gitu. Karena kan tiap orang kan experience-nya beda-beda, tubuhnya beda, kondisinya berapa kesempatan dia untuk bisa latihan segala macam kan beda banget. Beda banget gitu. Jadi better memang kita ya udah bandingkan diri sendiri gitu. Yang penting kita better than yesterday itu aja. Betul, benar. Gitu sih. Akhirnya kan rilis tenang kan maksudnya. Iya. Betul. Aku harus ngalahin dia gitu kan, enggak gitu ya. Iya, karena ya itu tadi, kalau ngomongin di konteks lari ya, kebanyakan itu pertandingan ngelawan diri sendiri sih daripada ngelawan orang lain. Ngelawan orang lain itu udah kelasnya atlet lah ya. Kalau atlet itu beda cerita. Cuman yang non atlet itu pasti yang dilawan diri sendiri lah. Betul. Untuk bangun tidur aja itu PR sebenarnya. Betul. Berarti sebenarnya banyak disiplin yang bisa kita ambil dari lari itu tadi sebenarnya. Iya, kalau aku iya. Untuk bisa bangun paginya aja itu sudah. Betul, dan sudah itu bentuk karakter kayaknya ya. Karena dulu bangun pagi kayak sulit banget. Dan untuk konsisten, untuk konsisten tuh sulit, tapi itu ya jadi bahan pembelajaran juga sih. Gitu. Oke Kak Ika, terima kasih ya, kita sudah menyelesaikan sesi pertama. Tadi sesi pertama ini kita sudah sharing masing-masing dari kita. Aku udah sharing ceritaku, Kak Ika juga sudah. Tadi termasuk kita sudah ngebahas juga gimana seharusnya kita umur 20-an ini mulai berpikir yang seperti apa. Gitu ya. Nah, berikutnya kita akan ngebahas lagi di sesi yang kedua sesuatu yang nggak kalah seru dari yang sesi yang pertama nih. Kalau gitu, aku sama Kak Ika pamit dulu sebentar, nanti kita balik lagi di sesi yang kedua. Oke.